Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik kelas RA06. Oke. Hari ini kita latihan ya, persiapan untuk UTS Anda gitu ya. Kita latihan soalnya. Oke, masuk dengan soalnya sudah saya siapkan juga. Oke. Nah, fungsi X diketahui fungsi X adalah X kuadrat tambah 9. Fungsi X dengan X kuadrat tambah 9 jika X-nya kecil dari min 3. Fungsi X-nya sama dengan 3 kurang 5X jika X besar sama dengan min 3. Apakah fungsi X continue atau discontinue di? Wah, ini satu tulisannya. Di ya. Di X sama dengan min 3 ya. Di bukan V. Saya ketik. Maklum malam-malam kemarin saya kerjaan ini. Baik. Nah, untuk yang ada batasan ini, kecil besar itu pasti ada intervalnya, pasti ada limit kiri, limit kanan, betul nggak? Nah, titiknya di titik X sama dengan min 3. Ya. Yang langkah pertama, kalau X kecil dari min 3, ini artinya apa nih? Ini artinya X menuju min 3 kiri ya, min ya. Min itu kiri ya. Kalau limit kanan besar sama dengan min 3 ini kanan nih. Besar dari min 3, X menuju min 3 plus. Ya. Min 3 ya. Min 3 plus. Oke ya. Nah, kalau mau apanya, boleh juga yang sama dengan mana? Yang sama dengan ini kan? Yang sama dengan kita ambil dulu syarat pertama A misalnya X sama dengan min 3. Maka fungsi X sama dengan berapa? Yang sama dengan min 3 kan ini kan? 3 kurang 5X. Berarti fungsi min 3 adalah 3 dikurang 5 kali min 3 enggak? Hasilnya berapa? Ya, ini 15. Jadi hasilnya 18, betul. Kemudian yang B, cari limit kiri. Ya, limit kiri. Limit kiri apa? Limit X menuju min 3 min. Ya, min ini kiri dari fungsi X. Ini artinya X kecil dari min 3 enggak? Limit kiri itu X kecil dari min 3. Nah, berapa tuh? Limit dari X menuju min 3 min. Yang min itu kiri. Mana yang kiri? Kecil dari min 3. X kuadrat tambah 9 ya. X kuadrat tambah 9. Coba kita masukkan nilainya. Min 3 pangkat 2 tambah 9. Berapa tuh? 9 tambah 9. 18. Ya. Limit kanan. Ya, ini limit kiri. Limit kiri. Ini limit kanan. Harus sama ya. Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka pasti discontinue. Itu jawabannya. Jelas sampai sini nak? Ya, ini limit kiri baru. Sebentar lagi limit kanan. X menuju min 3 plus. Ya, dari fungsi X. X yang limit kanan itu artinya X besar dari min 3. Berarti ini limit X menuju min 3 plus. Nah, tinggal lihat yang besar dari 3 mana? Yang bawah ya. Berapa fungsi X-nya? 3 kurang 5. 3 min 5X ya. 3 kurang 5. Jangan salah salin ya. Kiri sama kanannya jangan salah ya. Ini kiri, ini ke kanan ya. Jadi sama dengan 3 dikurang 5 kali min 3. Hasilnya 3 min kali min plus 15. Hasilnya 18. Ternyata
memang benar limit kiri sama limit kanan. Ya nak? Jadi untuk di halaman berikutnya. Dan sama juga dengan yang sama dengan kayak yang daerah sama dengan ini kan X besar sama dengan min 3-nya juga 18 limitnya. Karena sama pasti dia continue di X sama dengan min 3. Jadi kita tulis ya. Untuk berikutnya bentar lagi harus kita tulis ya, limit kirinya kita salin sama dengan limit kanan yang nilainya 18, kemudian baru kita nyatakan fungsi X continue di X sama dengan min 3. Ini question, ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan satu sesi selesai ya kita lanjutkan materi. Bisa juga kalau yang seperti contoh yang dulu ingat nggak? Kalau diberitahu tidak apa selang waktunya apa selang ketidaksamaannya kemudian dinyatakan bahwa fungsi itu kontinu untuk segala harga X. Ingat segala harga X-nya mana yang ada di dalam eh, ketidaksamaannya ya. Nah, itu berlaku limit kiri sama dengan limit kanan ya. Maka di sini Anda nyatakan akibatnya limit kiri itu apa? X menuju min 3 min dari fungsi X itu sama dengan limit kanan X menuju min 3 plus dari fungsi X itu sama dengan nilainya 18, betul nggak? Akibatnya baru fungsi X continue di X sama dengan min 3. Continue di X sama dengan min 3. Ya. Sudah jelas? Nah, ada yang contoh yang dulu pelajari juga ya. Kalau dikasih tahu agak batasnya, tapi ada variabel A, B gitu ya, atau PQ. Kemudian dinyatakan dia continue untuk segala harga X, tapi harga X-nya mana? Dulu ingat nak? Ada 0 dan 2 ya nak? Berarti fungsi X-nya continue di X sama dengan 0, satu lagi fungsi X-nya continue di X sama dengan 2 kan? Nah, ingat limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0 untuk continue di X 0. Kalau dia continue di X sama dengan 2, limit kiri dari 2 sama dengan limit kanan dari 2. Udah hubungan kedua relasi atau hubungan tersebut menghasilkan mendapatkan nilai A dan B-nya atau P dan Q-nya ya. Jelas sampai sini? Ya. Contoh-contoh semua contoh Anda pelajari deh ya. Pasti bisa. Tapi kalau enggak ya saya dan jamin apa yang saya berikan ini modelnya sama dan nggak tahu ya. Oke, ada yang belum selesai yang tadi sebelumnya gitu sudah. Ini kan nanti saya berikan juga Anda ya. Oke, nah ini yang model itu juga ya. Jadi eh, kalau ini tunggal ya. Kalau tadi itu dia plural itu artinya ada dua dua fungsi. Kalau ini satu fungsi ya. Tentukan nilai K sehingga fungsi F atau fungsi X-nya, fungsi F berikut ini continue di X sama dengan satu. Ini tidak ada limit kiri limit kanan, tidak ada ketidaksamaan kan? Kalau tidak ada ketidaksamaan, berarti tidak ada limit kiri limit kanan, tidak ada kan? Ini berlaku yang biasa dulu Pak. Pertama cari limit di X sorry fungsi A-nya berapa? Kalau X sama dengan A, fungsi A-nya berapa? Kedua,
limit X menuju A dari fungsi X-nya berapa? Samakah harganya keduanya? Cara pertama keduanya harus sama. Kalau sama, Anda kan limit fungsi X menuju A dari fungsi X sama dengan fungsi A. Baru Anda katakan fungsi X itu continue di X sama dengan A. Kalau sini X sama dengan 1 ya. A-nya 1. Nah, di sini kasih tahu nih, fungsi X sama dengan K untuk X sama dengan 1. Ya enggak? Ada kan? Nah, berarti sini syarat pertamanya, atau syarat pertamanya adalah fungsi X sama dengan apa? Untuk X sama dengan 1, fungsi X sama dengan apa nih? K kan? Ya enggak? Berarti fungsi 1 berapa? Sama dengan K. Jelas sampai sini? Ya, yang sama dengan, ya. Kalau tidak sama dengan 1, itu menunjukkan limit, agak batas. Ya, limit itu agak batas. Nah, baru yang B-nya, B-nya apa? B-nya adalah limit dari X menuju 1, menuju 1 yang tidak sama dengan 1 nih. Dari fungsi X adalah apa? Limit dari X menuju 1 dari akar 3X tambah 6 dikurang akar X tambah 8 per X min 1. Ini dikali dengan apa? Sekawan dari pembilang. Ini bisa sekawan pembilang, bisa sekawan penyebut ya. Tidak selalu penyebut, bisa pembilang. Ini yang ada akarnya kan pembilang. Maka ini dikali dengan akar 3X tambah 6 ditambah dengan, ya kan kalau ini min, sini apa? Plus, ya. Plus X tambah 8. Ini akar 3X tambah 6 plus akar X tambah 8. Ya. Sehingga ini jadi berapa? Limit dari X menuju 1. Ini model A min B kali A plus B apa? A kuadrat kurang B kuadrat. Ya. Jadi akar 3X tambah 6, ya, kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda per X min 1 dikali dengan akar 3X tambah 6 ditambah dengan akar X tambah 8. Nah, ini sama dengan limit dari X menuju 1 dari, nah, akar pangkat 2 hilang akarnya enggak? Tapi ingat dalam kurung ya, karena ada min nih pengaruh. Ini kecuali jadi ini adalah 3X tambah 6 dalam kurung dikurangi juga akar X per 8 pangkat 2 tinggal X per 8 dalam kurung. Karena min mempengaruhi ya. Yang lain salin aja, penyebutnya salin. Akar dari 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Ya. Sorry. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Nah, syarat ketiga kan yang ke C itu apa? Syarat B sama dengan A kan harus sama ya. Maka K dapat dicari. Itu maksudnya. Ya sepertinya cara cara biasa ya. Cari yang fungsi A-nya berapa, limit X menuju A dari fungsi X-nya berapa, itu nilainya sama. Ya. Oke, bisa Anda teruskan? Jadi berapa? Ini sampai sini udah selesai belum? Halo? Belum. Ruangan yang ini namanya ini apa? Tembus suara. Kayaknya suara itu dari atas sih. Ini kan tertutup.
Sudah selesai ini? Halo, sampai sini? Jadi ini yang B ini sama dengan apa nih? Limit X menuju 1. Nah ini selesaikan. 3X tambah 6 tetap. 3X tambah 6. Yang belakangnya dikali min. Jadi min kali X dalam kurung X plus 8. Jadi min X min 8 ya. Min X min 8 per X min 1 kali akar 3X plus 6. 3X plus 6 ditambah akar X plus 8. Ini sama dengan limit X minus 1. 3X kurang X berapa? 2X ya. 2X. 6 kurang 8 min 2. Nah, ini X minus plus 1. X kurang 1 saja. Ini kayak langsung. Baru mulai udah kena. Aduh. Salah tulisnya udah save dulu sana. Nggak tertulis ya? Ya. Kalau kita tulis. Jadi tadi ini sama dengan, oh bisa ya, buang dulu. Limit dari X menuju 1, ini tadi, apa tadi? 3X tambah 6, 3X tambah 6 dikurang X kurang 8, ya enggak? Kurang X 8 ya, per X min 1 kali akar 3X plus 6 ditambah dengan akar X tambah 8. Ini sama dengan limit X menuju 1. 3X kurang X 2X. 6 kurang 8 min 2. Sini X min 1. Misalin aja nih. Akar dari 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Nah ini bisa dikeluarkan dua ya kan pembilang. Pembilang bisa kita keluarkan jadi X menuju 1 dikeluarkan duanya jadi 2 kali X min 1 per panjang X min 1 kali akar 3X tambah 6 ditambah akar X tambah 8. Ternyata yang bisa coret apa? X min 1-nya ya. Bisa dicoret. Maka tinggallah limit X minus 1 dari 2 per akar 3X tambah 6 ya, ditambah akar X tambah 8. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 per, kalau limitnya Anda tulis boleh ya, karena limit konstan ya. Kadang-kadang ada pengaruhnya. X minus 1 boleh ini sama dengan, nah di sini akar dari apa? 3 kali 1 tambah 6 tambah akar dari X-nya 1, X tambah 8, 1 tambah 8. Hasilnya baru 2 per, ini akar 9 ya, tambah akar 9 juga. Jadi 2 per 3 tambah 3. 2 per 6. Atau diperkecil sepertiga ya. Nah, tadi menyatakan syarat kedua yaitu limit X menuju 1 dari apa tadi? Dari fungsi X itu harus sama dengan fungsi dari 1, betul enggak? Yang syarat B sama syarat A enggak? Halo, dari atas nih. Ini syarat A nih, syarat A fungsi 1 sama dengan K. Syarat B limit X minus 1 dari fungsi X. Jadi di sini fungsi X-nya hasilnya apa? Sepertiga, sedangkan fungsi satunya K, enak. Halo?
Maka K berapa? Ya sepertiga. Jelas sampai sini? Ini syarat terakhirnya kan ini. Syarat terakhirnya bahwa limit syarat B sama dengan syarat A. Ya, syarat B-nya limit X minus 1 dari fungsi X sama dengan syarat A fungsi 1, fungsi A-nya ya. Yang sama dengan K. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Any question? Ya, Misal tanya sama dengan dua gimana? Misalnya soal K sama dengan dua. berarti ini discontinue. Jika tadi tahu continue. Kalau continue harus sama dengan. Misalnya soal Kalau bisa cari biasa ternyata tidak sama, syarat A tidak sama dengan syarat B atau syarat B tidak sama dengan syarat A, satu satu dua satu nilai sepertiga, berarti tidak sama kan? Kalau tidak sama, maka fungsi X discontinue, tidak continue, discontinue atau tidak continue di X sama dengan 1. Ya. Oke. Ada pertanyaan masih lagi? Silakan. Ya modelnya macam-macam ya. Jadi kalau mau kasih latihan tuh ya banyak soal sebenarnya. Ya. Oke. Finish? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini yang pendek nih. Apa ini? Tipe apakah ini? Coba masukkan. Nah, kalau dimasukkan ini adalah apa nih? 1 ditambah, ini ilustrasinya. 1 tambah 0 kurung pangkat kosekan. Ini kosekan ya. Kosek nih. Kosekan 0. 1 tambah 0 kan 1. Kosekan 0 berapa? Sepersi 0, betul enggak? Si 0, 0. Seperti 0 dalam limit. Ini sekali lagi ini ilustrasi, bukan hitungan kebenarannya. Tipenya adalah tipe 3 kan ini. Ya enggak? 1 pangkat 3 punya rumus istimewa enggak? Ada kan? Kalau 1 pangkat ringga kan? 1 pangkat ringga punya rumus istimewa, yaitu apa? Limit dari X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A U kali V. Enak? U kali V. Ya. Di sini. Nah, di mana apa? Ada penjelasannya di mana limit X menuju A dari U-nya sama dengan 0 dan limit dari X menuju A dari V-nya adalah plus dan hingga. Ada syaratnya ya. Oke. Jadi kalau itu soal tadi limit X menuju 0 dari 1 tambah X berpangkat kosekan X adalah, nah X ini apanya? X ini apanya nih? U-nya dan kosekannya apanya? Sama dengan V-nya, ya nak? Ini U-nya, ini V-nya. Jadi sesuai rumusnya, ini adalah E berpangkat limit X menuju 0, U kali V, nak? Berarti E berpangkat limit X menuju 0, U-nya adalah X, V-nya adalah kosekan X. Nah, kosekan turun ke bawah jadi sinus, nah? Kosekan itu sepersin, nah? Kan sin kali kosekan kan 1. Karena sin kali kosekan 1, maka kosekan adalah sepersin. Jadi berarti ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 dari X per sin X. Nah ini istimewa. Anda masih ingat limit fungsi trigonometri?
hanya sin dan tangen yang istimewa. Ya. Limit F70 dari X per sin X per X, tangen X per X per tangen X nilai 1. Nah, ini berarti ini nilai berapa? Nilainya berapa nih? 1, ya enggak? Berarti E pangkat 1 berapa? Ya, E. Selesai. Nggak usah tulis E itu 2,718281 dan seterusnya, nggak usah. E itu bilangan Euler, ya. E itu dimaksud bilangan Euler. Nah, ini nggak mungkin soalnya segampang gini, jadi pasti A dan B itu bisa terjadi soalnya. Yang pendek-pendek A dan B bisa terjadi. Ini pikiran, saya tidak tahu, ya. Oke. Ini istimewa. Satu lagi sin E per X, ada lagi tangan E per X, E per tangan X. Ya. Satu gak nilai. Nah, berikutnya, bentar lagi. Any question? Ada yang mau tanya? Hah? Oke. Nah, sampai sini. Sudah? Oh, belum. Dan yang berikutnya, wah, kacau. Masuk coretannya di sini. Kacau. Hah? Yang mana? Ada nih. Ini yang tadi yang awal kan? Nih, itu masih ada. Nah, nanti itu dia hilang sendiri itu batu kita sudah save itu hilang. Biasanya gitu tuh. Itu penyakitnya itu. Ya, ini masih ada sih kan. Ini sebenarnya seolah nimpa dia, ya, menimpa. Tapi dia nanti hilang. Tuh. Oke, mungkin ini saya coba saya copy ini ke tempat yang lain. Sama juga ya. Kalau salah soalnya udah saya salin aja ya. Ini adalah limit limit X menuju tak hingga, gitu ya. X kuadrat tambah 4 satu lagi 4X ya. X kuadrat tambah 4 ya. 4X. Jadi ini adalah akar dari apa? Akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang kurang ya? Kita tambah. Kurang akar dari X kuadrat ditambah 5X ya. Oke. Jadi ini memang ada ada rumusnya kan? Tapi tidak boleh pakai gitu ya. Harus dijabarkan. Untuk periksa boleh, untuk periksa di buram. Untuk periksa, mesti kan ada rumusnya apa? B min P per 2 akar A. Periksa. Ya. Baik, kita periksa nanti ya. Nah, ini penyelesaiannya yang seperti biasa. Kalau akar kurang akar, maka ini dianggap per 1. Akar S kuadrat
tambah 4x x kuadrat ya. Kurang akar x kuadrat tambah 5x per 1. Per 1 dikali sekawan dari pembilang. Itu akar dari x kuadrat ditambah 4x ditambah akar x kuadrat ditambah 5x per yang sama ya. Akar dari x kuadrat ditambah 4x ditambah akar x kuadrat ditambah 5x. Jadi ini sama dengan berapa? Di atas A min B kali A plus B apa? A kuadrat kurang B kuadrat ya kan? Kuadrat suku yang sama. Jadi akar dari x kuadrat ditambah 4x dikurung kuadrat dikurangi ya akar dari x kuadrat ditambah 5x kurung kuadrat per ya kan? Satu kali akar tambah akar, ya, berarti akar dari x kuadrat ditambah 4x ditambah akar dari x kuadrat ditambah 5x ya. Sehingga ini hasilnya berapa? Limit dari x menuju tak hingga ya. Ini kalau di pangkat 2, akar pangkat 2 hilang nggak akarnya? Ini juga hilang akarnya, tetapi yang hati-hati harus dikasih kurung karena ada min yang satu kan, 1 plus itu min. Jadi yang bahayanya ada min ya. Sebaiknya dikasih kurungnya. Jadi ini x kuadrat tambah 4x dikurang x kuadrat tambah 5x. Akarnya hilang, pangkat 2 hilang. Per akar x kuadrat ditambah 4x ditambah akar x kuadrat tambah 5x. Sampai sini jelas? Di sini x kuadrat kurang x kuadrat kan habis ya. Jadi 0 ya. X kuadrat kurang x kuadrat jadi 0. Tapi 4x kurang 5x ada. Ya. Oke. Berarti kita cari ini. Yang penyebutnya. Penyebutnya ini ada akar. Ya. Saya catat dulu. Penyebutnya mengandung akar x kuadrat tambah 4x. Itu kita keluarkan x kuadratnya. Ya, seolah-olah kita faktorkan, tapi caranya adalah bagaimana mengeluarkan x kuadrat dikali x kuadrat dibagi x kuadrat sama nanti dikali x kuadrat pembilangnya dibagi di penyebutnya per x kuadrat. Karena x kuadrat bagi x kuadrat kan 1. Oke. Oke. Nah, mungkin di atas saya tulis di sini. Jadi udah sampai sini? Halo. Jadi ini hasilnya sini adalah ini apa di sini akar x kuadrat ditambah 4x itu sama enggak dengan akar x kuadrat ditambah 4x ini dikali x kuadrat dibagi x kuadrat sama nanti ini. Ya kan? X kuadrat bagi x kuadrat kan 1. Sehingga ini hasilnya apa? Akar dari x kuadrat berapa? X. Keluar ya. Akar x kuadrat x. Akar dari ini dibagi nih. X kuadrat bagi x kuadrat per x kuadrat ditambah 4x dibagi x kuadrat. Enak. Sama dengan x akar x kuadrat bagi x kuadrat 1, 4x per x kuadrat dipersederhanakan 4 per x. Enak ini. Nah, satu lagi akar x kuadrat ditambah 5x juga sama. Akar dari ya, x kuadrat ditambah 5x gitu dikali x kuadrat dibagi x kuadrat. Kan gitu tadi ya. Akar dari x kuadrat adalah x, akar dari x kuadrat bagi x kuadrat itu nanti jadi 1 ditambah 5x dibagi x kuadrat. Sehingga hasilnya akar ini x sudah keluar. Akar dari x kuadrat bagi x kuadrat 1 ditambah 5x bagi x kuadrat 5 per x. Nah ini yang kita salin ya. Dari sini kita pindahkan. Nanti yang atas yang ada ini hilang ya. Ini pasti hilang. Anda lihat. Sampai sini jelas?
Ya, jadi kalau ada akar es kodrat itu, ya bagaimana menghilangkannya? Kali es kodrat dibagi es kodrat. Oke, oke. Di atasnya juga tidak tertulis ya. Nah, ini udah kacau deh. Parah. Kita bisa save kan? Coba kita pilih sini. Yang ini saya copy coba. Saya copy. Enggak, enggak ini juga ya. Jadi ini nampaknya harus di copy ke yang baru lagi. Ya, saya copy panggil ini kampung diramai. Tiga. Oke, jadi ini tadi eh, saya enggak bisa masih isi ulang lagi. Sudah ada kopi? Coba ini yang baru berarti. Yang satu lagi mana? Coba kalau ini di save. Ada dua nih. Yang mana ini? Oh, yang ini yang baru nih. Ini yang baru. Ini yang baru. Yang lamanya berarti satu lagi. Oke, berarti yang tadi ini di bawah aja saya tulis ya. Yaitu apa? Ini ada tapi ini enggak tertulis ya. Ini juga. Nah, tadi ini eh, semua jadinya. Kita
Saya ambil. Ini tadi itu jadi tadi ini saya ulang di sini ya. Ini tempat yang baru lagi. Jadi apa akar? Bisa. Akar dari X kuadrat tambah 4X itu adalah akar dari X. Ini dikali X kuadrat. Ini dibagi X kuadrat. Ya. Sama dengan akar dari X kuadrat berapa? X ya. Akar dari berapa? X kuadrat bagi X kuadrat. 1 ditambah. Ya kan? Atau mau ditulis juga boleh. Ini adalah X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 4X dibagi X kuadrat. Hasilnya X akar dari 1 ditambah 4 per X. Demikian juga akar dari X kuadrat ditambah 5X sama akar panjang. Ini berarti X kuadrat ditambah 5X. Ini dikali X kuadrat, ini dibagi X kuadrat. Enak. Akar dari X kuadrat adalah X. Akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 5X dibagi X kuadrat adalah akar. Ini X akar dari X kuadrat bagi X kuadrat 1 ditambah 5 per X. Ya. Nah, kita salin di sini. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari 4X dikurang 5X. Enak. 4X kurang 5X per X akar 1 ditambah 4 per X ditambah X akar 1 ditambah 5 per X. Sehingga ini sama dengan limit X menuju berapa tadi? Menuju tak hingga ya. Dari 4X kurang 5X berapa? Min X ya. Min X per sini Pak, X akar 1 ditambah 4 per X ditambah X akar 1 ditambah 5 per X. Ya. Nah ini X-nya yang X pangkat berapa tinggi? Yaitu yang di luar akar. Harus di luar akar ya. Di luar akar kan ini X-nya di luar akar. Ya dalam akar enggak usah. Jadi hasilnya limit X menuju tak hingga X pangkat berapa tinggi tadi? X pangkat 1. Maka pemilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan X pangkat 1. Jadi ini min X per X akar 1 ditambah 4 per X dibagi X ditambah dengan X akar dari 1 ditambah 5 per X ya, per X ya. Jadi ini X-nya bisa kita coret ya. Berarti ini X-nya dia 1, ini bisa coret, ini bisa coret ya. Sehingga hasilnya apa? Limit X menuju tak hingga dari min 1 per, nah ini tinggal apa? Akar dari 1 ditambah 4 per tak hingga ditambah akar dari 1 ditambah 5 per tak hingga. Ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga min 1 per akar 1 ditambah 4 bagi tak hingga. Perjanjiannya dalam limit apa? 0 tambah akar 1 ditambah 5 bagi tak hingga juga 0. Sehingga hasilnya adalah min 1 per akar 1 ya. Akar 1 tambah akar 1 sama dengan min 1 per 1 tambah 1 sama dengan min 1 per 2 sama dengan min setengah. Jelas sampai sini? Ya. Ada tanya?
Oh ya ini belum, sorry ini belum di itu tadi ya. Mati saya. Belum di share. Ya. Jadi tadi ini ya kan ini saya ulang ya. Tadi belum di share. Jadi ini 4x kurang 5x. Ini nilai tadi yaitu adalah yang di atas tadi bahwa akar x kuadrat tambah 4x ada x akar x kali akar 1 tambah 4 per x. Demikian juga yang satu lagi x per akar 1 tambah 5 per x. Sehingga ini eh, kita tinggallah 4x kurang 5x adalah min x ya. Min x kemudian supaya dapat diselesaikan kita bagi antara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan x pangkat 1 ya, berarti pembilang dibagi x, penyebut juga dibagi x ya. Ini menjadi min 1, ini tinggal akar ya, tinggal akar. Nah, x-nya kita ganti dengan taingga, maka 4 per taingga adalah 0, 5 per taingga 0, sehingga hasilnya adalah min 1 per akar 1 tambah akar 1 adalah min 1 per 1 tambah 1 sama dengan min 1 per 2 sama dengan min setengah. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Cukup jelas ya? Tolong pergantian itu harus harus di-share. Lupa tadi. Saya lihat di layarnya beda isinya. Jadi berarti belum di-share ya. Berikutnya, oke. Hey, finish? Sudah selesai? Sudah. Baik, saya teruskan yang ini. Ini kecil ya? Kalau kecil, coba kita besarkan. Perang suara ini kerasnya keras sih. Saya udah kecil kan dia aja sama keras sih. Si perang suara. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Ya. Kalau Y sama dengan X min 1 per X tambah 1 kurung pangkat 5, tentukan Y aksen sama dengan DY pada X sama berapa? Kan gitu tanya ya. Oke. Itu kelihatan jelas nggak? Jadi kecil lagi deh. Ini 28. Nah, tambah kecil deh. Ya. Jadi kalau Y sama dengan ya, ini soalnya Y sama dengan X plus min 1 per X tambah 1 pangkat 5, ini bisa pakai misal ya. Kalau mau, ini namanya fungsi dalam fungsi itu yang disebut fungsi komposisi. Di dalam fungsi ada fungsi lain gitu. Ya kan? Eh, Y itu adalah fungsi X fungsi f dari gx. Nah, itu maksudnya. Jadi ini bisa dimisalkan ya, kita misalkan u u sama dengan x min 1 per x plus 1 ya. Maka ini menjadi y sama dengan u pangkat 5. Ya kan? U pangkat 5. Lalu kita turunkan y aksen atau dy pada x sama dengan apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen, betul nggak? Ya kan? Nah, U aksennya ini di sini. Ya. U aksennya yang ini. Jadi ini selesaikan. U aksen berapa sih?
U aksen adalah ini bentuk U per V kan? U per V. Mau langsung boleh. U per V apa? UV kurang UV per UV kurang UV ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Berarti U-nya X min 1 atau ini mau misalkan Z juga boleh ya, terserah. X, X min 1 UV kurang UV ujung-ujung aksen ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujungnya aksen ya. Ini aksen, ini aksen. Per penyebut pangkat 2 per penyebut pangkat 2 X plus 1 pangkat 2. Jadi U aksen berapa? Ini aksen 1 konstan 0 kali X plus 1 dikurang X min 1 kali aksen 1 plus 1 turunkan 0 ya kan, konstan per penyebut pangkat 2 sehingga U aksen ada. Ini 1 ya, 1 kurang 0 1 kali X plus 1 hati-hati ini menjadi ini kali 1 tetap ini tapi kali min menjadi min X plus 1 per X plus 1 pangkat 2. Di sini ada yang bisa coret. Halo? X kurang X. Di hasilnya berapa? Ini sama dengan 1 tambah 1 2 per X plus 1 pangkat 2. Nah ini yang kita masuk diganti di sini U aksen nih. Jadi aksen adalah 5 kali U. U-nya berapa tadi? U-nya kita misalkan tadi kan yaitu apa? X min 1 per X tambah 1 pangkat 4. Betul enggak? 5 kurang 1 4 kali U aksen. U aksennya sendiri 2 per X plus 1 pangkat 2. Ya. Kalau ini mau dipecah boleh ya. Ini kalau mau dipecah bisa nggak? Sama dengan apa tuh? 5 kali 2 5 kali 2 10. Ini artinya X min 1 pangkat 4 itu enggak? Per X tambah 1 pangkat 4 artinya enggak? Dikali seper duanya udah dikali ya. X plus 1 pangkat 2 enak. Halo? Nah, kita teruskan ke berikutnya sehingga Y aksen apa? Y aksen adalah berapa? 10 kali X min 1 pangkat 4 per X tambah 1 pangkat 6. 4 tambah 2 kan? Berarti sini menjadi 10 kali X min 1 pangkat 4 per X tambah 1 pangkat 6. Betul ya? 10 kali X min 1 pangkat 4 per X tambah 1 pangkat 6. Oke. Ya, bisa pakai misal ya. Dia di dalam fungsi ada fungsi itu maksudnya. Ya. Oke. Bisa pakai misal. Sebenarnya bisa langsung bisa juga, tapi kalau ragu-ragu boleh pakai misal. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kita review ya. Ini review dari awal sampai yang terakhir. Maksimum minimum kan sudah ya kita ya. Mengenai apa kota atau kaleng gitu kan gitu. Nanti ada soal di belakang tuh. Saya ulang lagi tapi angkanya lain. Ya, angkanya lain. Yang penting Anda ngerti caranya. Apapun angka bilangan yang ditulis, Anda bisa kerjakan. Ini terekam ya. Suaranya terekam masuk sini juga. Sudah selesai? Finish? Oke. Sudah belum? Belum. Agak cepat dikit. Oke. Lagi.
Ya. Lanjutannya tadi kan, lanjutannya itu yang terakhir ya. Lanjutannya jadi aksen adalah 10 kali yang lanjutan tadi ini kan. 10 kali X min 1 pangkat 4. Di bawahnya E plus 1 pangkat 4 kali E plus 1 pangkat 2. Jadi E plus 1 pangkat 6. Ya. Oke. Nah, baru kita masuk yang berikutnya ini. Ini fungsi berpangkat fungsi. Ya. Fungsi pangkat fungsi. Masih ingat nggak fungsi pangkat fungsi? Pangkat V. Ya, tapi tidak tahu ya, ini kan hanya latihan ini. Ya, harus pelajari semuanya. Nah, jelas. Karena nah, kita punya rumus Y. Kalau Y sama dengan U pangkat V, rumusnya apa? Y aksen adalah U pangkat V dikali eh, V aksen len dasar U, ya, V itu pangkat, fungsi pangkat aksen len dasar ditambah fungsi pangkat per dasar V per U kali dasar aksen, ya. Berarti di sini U-nya sama dengan tangan X dan V-nya sama dengan sin X. Nah, di sini kita cari U aksen berapa? Tunan tangan berapa? Tekan kuara X, V aksen tunan sin adalah cos X. Ya. Oke, kalau sudah, baru kita selesaikan. Jadi kalau Y sama dengan tangan X berpangkat sin X, maka Y aksen adalah U pangkat V, berarti tangan X berpangkat sin X dikali dengan V aksen. Nah, V aksennya berapa? V aksennya adalah cos X kali len, ya, cos X-nya mau dikurung boleh, cos X kali len U. U-nya sendiri, U-nya sendiri tan X, ya. Dan kurung sebaik. Ditambah eh, pangkat sin per tangan dikali U aksen. U aksen second korek. Second korek. Enak. Jelas itu? Maka berapa ya aksen? Ini pasti yang depannya tetap sama, tangan X berpangkat sin X, dan tinggal di dalam ini. Ini tetap cos X 4 kali len tangan X ditambah sin per tangan. Ya, kalau mau pecah itu sin, terus tangannya naik ke atas jadi apa? Buat tangan enggak? Buat tangan kali secant kuadrat. Gitu ya. Buat tangan ini diubah jadi cos per sin. Ya, nanti bisa coret nih. Sehingga Y aksen adalah tangan X pangkat sin X dikali apa? Cos X kali len tangan X ditambah sin X kali kotangan adalah cos per sin. Cos per sin kali secant. Nah, secant kuara X boleh enggak secant kali secant? Kenapa itu kita gini? Sinnya bisa dicoret. Nah, cos kali secant hasilnya berapa? 1, ya kan? Ya enggak? Cos kali secant 1. Ya tinggal secant aja. Ya kan? Sehingga hasil terakhirnya nanti Y aksen adalah tangan X berpangkat sin X kali cos X len tangan X ditambah secant X. Sudah selesai deh. Ya. Secant kuadrat bisa pecah secant kali secant. Secant kali cos kali secant adalah 1.
Kalau sin kali kosekan satu, tangan kali kotangan satu. Ya. Nggak kedap suara ya. Susah. Oke, sampai sini jelas. Tinggal yang terakhir nanti ia aksen adalah tangan X pangkat sin X kali cos X kali len tangan X tambah secant X. Udah. Terakhir itu tambah secant X. Tapi ini nggak pasti ya, artinya kita kalau bisa dipelajari semuanya, jangan jangan potong ya semuanya. Karena bukan saya yang apa, nggak tahu, nggak lihat dan tidak diperbolehkan, jadi kacau juga ya. Oke, maka y aksen apa? Y aksen adalah tadi apa? Eh, tangan X pangkat sin X, tangan X pangkat sin X kali cos X. Eh, kok hilang lagi nih? Tangan X pangkat sin X ya. Dikali dengan cos X kali len sin X ditambah C. Oh, tan sini. Tan X pangkat sin X. Ya. Oh, lentang. Oh ya, lentat sosial. Belum lihat ke belakangnya. Jadi ini tan nih. Cos X len dasar. Dasar ya tangan X. Terakhir sekan ya. Oke, inilah jawabannya. Oke. Cukup jalan sampai sini. Yang tadi, yang terakhir. Oke. Kalau sudah, nah ini bentar lagi adalah bentuk implisit, tapi tujuannya adalah mencari persamaan garis singgung ya di satu titik yang diketahui yang tadi. Yang ini. Sekan itu kan seperkos. Sekan seperkos. Jadi kalau kos kali sekan, kos kali seperkos. Satu kan? Ya. Kotangan, tadi kan per tangan. Tangan naik ke atas, jadi kotangan. Kotangan adalah kos bersin. Ya. Oke. Finish? Sudah. Kita teruskan. Nah, ini. Ini tangan apa nih kok keluar ya? Tentukan persamaan garis singgung
pada bentuk implisit ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini pun udah keluar ya. Udah keluar lagi nih. Gangguan apa terlalu banyak buka dari ini. Yang ini. Oke, hilang ya. Oke, tentukan persamaan garis singgung pada S kuadrat tambah Y kuadrat tambah 5XY. Hati-hati nih, ada 5XY. Kurang 6X tambah 6Y kurang 7 sama dengan 0. Di titik 1,1. Berarti, apakah ini persamaan lingkaran? Hati-hati. Apakah ini persamaan lingkaran? Bukan. Ada 5XY-nya. Kalau 5XY yang ada, itu persamaan lingkaran. Persamaan umum lingkaran. Jadi hati-hati ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 5XY. Ini yang jadi problem ini kan. 5XY dikurang 6X ditambah 6Y kurang 7 sama dengan 0. Di titik 1,1. Titik singgung ya. Persamaan garis singgung. Nah, di sini diferensialkan ya. Diferensialkan terhadap X ya. Terhadap X. X kuadrat turunkan apa? 2X ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ditambah, hati-hati. Y kuadrat turunkan. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 kali Y aksen. Jangan lupa. Kalau Y turun itu ada Y aksennya. Kalau X, Y aksen 1 kan? Y aksen 1 enggak? DX per X. DX per DX. Ya, 1. Dikurang 6 kali X turunkan 1. Tambah 6 kali Y turunkan Y aksen ya. Y turunkan Y aksen, X turunkan 1. Ya enggak? Oh, 5XY-nya belum. Ketinggalan. 5XY-nya belum. Ya kan? Nah, 5XY-nya ini tambah 5 kali XY dalam bentuk UV. UV ya. X kali Y tambah X kali Y. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Dikurang 6 kali X turunkan 1. Tambah 6 kali Y turunkan ya, ya aksen. 7 turunkan 0. 0 turunkan 0 juga. Ya kan? Ini bentuk implisit kan? Mendiferensialkan fungsi implisit. Nah, di 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Saya lingkar ya. Ini tambah Y aksen berapa? 1. Jadi ini 5 kali 1 kali Y. 1 kali Y ini X kali Y aksen ya. Ya kan? Kurang 6 tambah 6Y aksen sama dengan 0. Ada Y aksen ini. Nah, ini kalian dulu nih. Jadi 2X tambah 2Y kali Y aksen tambah 5 kali Y. 5Y ditambah 5 kali XY aksen. 5X kali Y aksen kurang ya, Y aksen. 6 tambah 6Y aksen sama dengan 0. Yang ada Y aksennya kita gabung. Ya, kita gabung. Jadi hasilnya apa? Kita susun ya 5X ya. Berarti 5X dua kali aksennya. Yang ini 2 tambah 2Y ya nak? Ditambah 6 kurung kali Y aksen, betul enggak? Ya, ini 5X Y aksen 5X 2Y kali Y aksen tinggal 2Y 6Y aksen dua kali aksen tinggal 6 sama dengan selebihnya dipindahkan ke ruas kanan. 2X dipindahkan apa? Min 2X 5Y pindahkan min 5Y min 6 pindahkan plus 6. Berapakah Y aksen? Min 2X kurang 5Y tambah 6 per 5X tambah 2Y tambah 6. Tujuannya ada apa nih? Mencari gradien garis singgung. Enak.
M sama dengan Y aksen. Enak. Di titik 1,1. Ini belum selesai ya, baru Y aksen ya. Ini baru turunan mendefinisikan fungsi implisit. Ya. Implisit. Ya, bentuk implisit nih. Ini min nih. Oke. Nah, sebentar lagi baru cari gradiennya. M sama dengan Y aksen. Ya. Ini baru kita temukan turunan pertamanya nih. Untuk menentukan gradien garis singgungnya. Ya. Ini soalnya karang-karangan saya jadi enggak tahu ya. Jadi agak worry-nya kalau nanti terjadi. Karena enggak lihat yang soalnya. Oke, sekarang kita teruskan. M sama dengan Y aksen. Y aksennya apa tuh? Min 2X min 5Y. Min 2X min 5Y tambah 6 ya. Tambah 6 per nah, ya bawahnya 5X tambah 2Y aduh mak. Muncul lagi deh. 5X tambah 2Y tambah 6 ya. Di titik 1,1. Artinya X-nya 1, Y-nya 1 kan. Ganti. Jadi gradiennya berapa? Min 2 kali 1 kurang 5 kali 1 tambah 6 per 5 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 6. Karena X sama Y 1 adalah min 2 min 5 tambah 6 per 5 tambah 2 tambah 6. Berapa? Ini min 7 tambah 6 min 1 ya. Per 7, 13. 7 tambah 6 ya. Ya betul ya. Min seper-13. Ini adalah gradien. Baru persamaan garis singgung. Gitu. Persamaan garis singgung melalui titik 1,1 adalah Y kurang Y1 M X kurang S1. Ini dari SMA ada dapat ya. Y1-nya 1, M-nya min seper-13, X dikurang S1-nya 1. Jadi Y adalah min seper-13 X, min kali min plus seper-13, min 1 pindah ke belakang, ke kanan, tambah 1. Sehingga Y sama dengan min seper-13 X tambah 1 seper-13. Nah, ya, selesai. Ini dalam bentuk eksplisit. Kalau implisit, ya sekian X tambah sekian Y tambah bilangan sama dengan 0. Ya. Oke, inilah persamaan. Ini adalah bentuk fungsi eksplisit. Kalau implisit, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya kan? Sekian X tambah sekian Y tambah bilangan sama dengan 0. Itu adalah implisit. Ini eksplisit. Oke.
Jadi biasanya salah satu setelah turunannya yaitu kita cari gradien garis singgungnya, di mana titiknya ketahui ya, disinggung. Sampai sini jelas? Udah, yang berikutnya sudah selesai nih. Halo, belum? Nah, berikutnya eh, Anda yang coba buat ya, menyelesaikan, yaitu sudah selesai? Finish? Nah, ini tulisannya jelas nggak tuh? Terlalu kecil ya? Dibesarkan, Om. Nah, itu. Jadi suatu kotak tanpa tutup yang alasnya persegi di mana volumenya 32 desimeter kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Nanti terbalik ada soal satu lagi. Diketahui bahan eh, luas bahan yang terpakai. Ditanya agar dapat dimuat air sebanyak-banyaknya kaleng ya. Berapakah ukuran kaleng tersebut? Coba kerjakan sambil saya absen ya. Saya absen. 503 nih. Melvin Gerald. Masih itu juga ya? Binus Access. Nicholas Vincent Effendi. Ya, maksudnya Lupa, Pak. lupa, forget ya. Terus Richard Sentosa. Lupa, Pak. Lupa. Oke. Yang lainnya hadir. Save. Season log. Kok banyak amat nih? Ini review ya. Oh, subject. Oke. Baik, dicoba kerjaan ini pas minggu yang lalu ini kan. Ada dua macam ini yang volumenya diketahui, satu lagi luas bahan yang dipakai atau yang ada
diketahui. Biasanya aplikasi ini, tapi nggak tahu juga ada yang lain juga kan banyak macam ya. Aplikasi diferensial tuh sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi saya cuma ambil yang ini. Hati-hati alasnya persegi, hati buju sangkar. Berarti panjang melebar sama. Misalkan X, tingginya dicari. Karena volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjang X, lebar X, tinggi T. Nah, udah. T berapa? Agar bahan yang digunakan, berarti luas ya. Luas permukaan dari kota itu yang tanpa tutup. Seminimum mungkin berarti dia mencapai minimum. Betulkah? Turunan keduanya harus positif. Ya, turunan keduanya harus positif. Ya, nanti mungkin nih kita bahas si berikutnya ya. Satu soal lagi. Ini Anda sudah ada ya, sudah kirimin. Nah, ini satu lagi nih. Yang satu lagi. Yang satu lagi satu kaleng tanpa tutup yang alasnya persegi di mana luas bahan yang terpakai 27 cm persegi. Berarti luas permukaan kaleng tersebut. Tentukan ukuran kaleng agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti apa yang banyak tuh? Yang maksimum. Volume. Ya, volume yang maksimum. Jadi turunan kedua volumenya harus negatif. Ya. Oke. Panjang.